晨3点钟的时候，我让你们看有多少人现在在上海睡桥洞。 Sekarang jam 3 pagi dan saya ingin menunjukkan kepada Anda berapa banyak orang yang tidur di bawah jembatan di Shanghai. Ini adalah salah satu terowongan jembatan jenis yang ada di bawah jalan layang. Mari saya ajak Anda untuk melihatnya. Kita akan berbicara pelan-pelan karena mereka mungkin sudah tidur. Saya tidak tahu ini ayah siapa atau anak siapa. Ini ada 3 orang. Lalu yang keempat, ini yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-11. Dan mereka bahkan tidak punya tenda. Begitu banyak pekerja pengiriman dan tidak ada satu pun tenda. Ini yang ke-12. Dan ada satu lagi di sini. Ini Shanghai, sering disebut sebagai pusat kekuatan ekonomi China. Namun, kemakmuran di permukaan gagal menutupi masalah-masalah yang mendasarinya. Saya sudah hidup lebih dari 30 tahun, dan ini pertama kalinya saya melihat gelombang pengangguran yang begitu besar. Generasi ayah saya, dia sekarang berusia di atas 60 tahun, mengatakan bahwa bahkan mereka belum pernah melihat krisis pengangguran separah ini. Seluruh kota Shanghai terasa tidak bernyawa dan arus orang jauh lebih sedikit dari biasanya. Saya membuka aplikasi pekerjaan dan itu saja perusahaan yang muncul berulang kali. Orang-orang mengatakan perusahaan yang bagus tidak merekrut, pabrik yang bagus tidak merekrut. Itu berarti pekerjaan-pekerjaan itu buruk dan tidak ada yang mau mengambilnya. Jadi, mereka terus merekrut. Peluang kerja baru tidak muncul. Saya berpikir untuk membuka lapak jalanan, tapi saya takut petugas kota akan menangkap saya setiap hari. Saya benar-benar merasa tidak berdaya. Ini bukan hanya di kota, sama saja di pedesaan. Sekarang, desa-desa penuh dengan pemuda pengangguran yang berkeliaran di rumah setiap hari. Bahkan ketika mereka menemukan pekerjaan, gajinya sangat sedikit. Blogger tersebut menyebutkan bahwa parahnya gelombang pengangguran membuat sulit memprediksi kapan situasi akan membaik. Beberapa orang menyatakan pesimisme, menyarankan bahwa situasi bisa memburuk. Jika tren ini berlanjut, mereka khawatir tidak punya pilihan selain mencari nafkah di luar negeri. Seorang pekerja lain di Shanghai berbagi bahwa dia kehilangan pekerjaannya lagi. Meskipun mengendarai mobil mewah, dia sekarang mendapati dirinya harus tinggal sementara di ruang bawah tanah. Saya menganggur di Shanghai ini. Oh, ini sulit sekali. Bisakah Anda bayangkan mengendarai mobil seharga 500.000, minum dari ember besar berisi air keran? Saya bahkan tidak mampu membeli bensin, tidak bisa bayar sewa. Hari ini, saya menemukan ruang bawah tanah seharga 800 yuan, dan saya akan tinggal di sini selama sebulan. Mari saya tunjukkan lingkungannya. Ini adalah pintu masuk ke lantai 2. Saya berencana untuk bertahan sebulan. Lalu, kita lihat saja. Lihat ini, ruang bawah tanah seharga 800 yuan. Ada dapur, ada kamar mandi. Ini ruang bawah tanah sebagian. Tidak ada AC, tidak ada mesin cuci, tapi ada jendela dan lemari pakaian. 800 yuan. Guangdong, yang merupakan provinsi dengan ekonomi kuat secara historis di China, kini menghadapi tantangan serupa. Pada tanggal 16 Juni persimpangan Jalan Guangming dan Jalan Bingyang Timur di Guangquan, Provinsi Guangdong, sekitar 100 meter tenggara Taman Bingyang, bangku-bangku dipenuhi oleh tunawisma, individu yang menganggur. Vlogger tersebut mencatat bahwa jumlah orang yang menganggur terus meningkat dengan banyak dari mereka memilih untuk menyerah dan berbaring. Pada malam tanggal 15 Juni pukul 1 pagi, seorang vlogger lain merekam sebuah adegan di stasiun kereta api Shenzhen Timur. Ini adalah jalan layang yang ada di stasiun Shenzhen Timur. Lihat itu, orang-orang tunawisma ini, pria dan wanita, menjadikan tempat ini rumah. Ini Shenzhen. Bisakah Anda percaya apa yang Anda lihat? Bahkan ada orang tua di sini. Sepertinya dia seorang seniman. Saya tidak akan mengganggu mereka, tapi ada seseorang yang membuat musik dan pakaian mereka sedang dijemur di sini. Ini distrik Langong. Saya berdiri di jalan layang di sebelah pasar San Renai. Melihat ke bawah dan semua orang tergeletak di tanah melakukan pekerjaan serabutan. Mereka bahkan tidak mampu membayar tempat tidur seharga 15 yuan untuk semalam, jadi mereka hanya berbaring di mana saja di tangga. Ini Shenzhen. Di Guangzhou, banyak orang tidur di bawah jembatan. Sebagian besar dari mereka mengandalkan layanan pengiriman makanan untuk mencari nafkah,
dan banyak yang dulunya adalah karyawan di perusahaan besar. Untuk menghemat biaya, mereka berusaha meminimalkan pengeluaran dan tidak punya pilihan selain tinggal di tempat-tempat sempit ini, mengambil pekerjaan berpenghasilan rendah untuk menopang keluarga mereka. 这是在广东深圳街头看到的一幕。 Ini adalah pemandangan yang saya lihat di jalan-jalan Guangzhou dan Shenzhen. Ini adalah orang-orang yang datang ke Shenzhen dengan mimpi, tetapi pada akhirnya, mereka semua menjadi tunawisma. Melihat ini benar-benar menggerakkan sesuatu di dalam diri saya. Sulit untuk tetap tenang. 看嘛，找工作的人太多了。 Lihat, begitu banyak orang mencari pekerjaan. Tidak pernah terbayang dalam mimpi terliar saya bahwa tingkat pengangguran akan setinggi ini. Tidak pernah terpikir bahwa begitu mudah bagi masyarakat untuk begitu saja membuang seseorang. 今天是6月16。 Hari ini tanggal 16 Juni, jam 9.50 pagi. Lihat saja bagaimana bisnis berjalan di Guangzhou. Ada begitu banyak orang di sini. Dan dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore, tidak ada yang bisa menemukan pekerjaan. Seorang pemuda penganggur berkata, 我是93年的。 saya lahir tahun 1993, dan sayangnya, saya baru-baru ini menganggur. Tiba-tiba, saya merasa di usia saya tidak memiliki kemampuan untuk menahan risiko. Apakah kalian memahami perasaan ini? Seorang vlogger merekam orang-orang yang tidur di bawah jembatan dan berkomentar, 广州海珠区每天几十万个失业。 di distrik Hiru, Guangzhou, puluhan ribu orang menganggur. Orang-orang ini terpaksa tidur di bawah jembatan. Ini Guangzhou, kota tingkat pertama. Tapi begitu banyak orang tidur di bawah jembatan. Siapa yang bisa memahami perjuangan dan kesulitan mereka? Tahun ini sangat sulit mencari pekerjaan di Guangzhou. Mereka berkorban demi menghemat uang untuk keluarga mereka. Siapa yang bisa memahami itu? Siapa yang benar-benar bisa merasakan apa yang mereka alami? Bagaimana kehidupan orang-orang di Guangzhou sekarang? Seorang blogger dengan jujur menyatakan, 说出来你可能都不敢相信。 Anda mungkin tidak akan percaya ketika saya mengatakannya, tapi begini. Di permukaan, Guangzhou masih terlihat seperti kota metropolitan yang ramai. Kota baru Zhujiang sibuk dengan lalu lintas, dan distrik bisnis Tianhe penuh sesak dengan orang-orang. Gedung-gedung perkantoran terlihat berkilau dan mengesankan, tapi saya bahkan tidak bisa menarik 5.000 yuan dari kartu bank saya. Jumlah pengemudi pengiriman terus bertambah, dan setiap pengiriman hanya membayar 4 yuan. Bahkan jika mereka bekerja 14 jam sehari, mereka tetap tidak bisa menghasilkan banyak uang. Para bos di pasar grosir pakaian mengatakan bisnis sekarang bahkan lebih sulit daripada selama pandemi. Tapi sewa tidak turun sedikit pun. Sewa di desa-desa perkotaan naik setiap tahun dan separuh gaji lulusan baru langsung habis untuk membayar sewa. Mereka mengatakan bahwa rata-rata tabungan di Guangzhou tidak rendah, tapi berapa banyak orang yang terus-menerus menggunakan kartu kredit dan pinjaman hanya untuk membayar cicilan rumah dan cicilan mobil mereka. Berita PHK terus berdatangan silih berganti. Orang parubaya berusia 30-an yang kehilangan pekerjaan akhirnya mengemudi taksi online atau mengantar makanan. Jika ini terus berlanjut, berapa lama lagi orang biasa di Guangzhou bisa bertahan? 今天的工价是25块钱1个小时啊。 Gaji hari ini adalah 25 yuan per jam. Lihat berapa banyak orang yang datang. Begitu gaji naik, kerumunan orang bergegas ke pabrik untuk bekerja. Pabrik bahkan tidak khawatir tidak bisa menemukan pekerja. Lihat saja berapa banyak orang yang datang hari ini. Semua di sini untuk wawancara. 给大家最后一个忠告啊， Ini adalah nasihat terakhir saya. Jika Anda tidak punya uang, jangan datang ke Guangzhou untuk bekerja. Kalau tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Anda 100% akan kesulitan mencari pekerjaan dan kemudian Anda akan berakhir seperti saya, berkeliaran tidur di bawah jembatan di malam hari dan makan roti kukus di siang hari. Guangzhou, yang dikenal sebagai gerbang selatan China, menghadapi masalah pengangguran yang terus meningkat. Menurut data yang relevan, jumlah pengangguran di Guangzhou mencapai 900.000 pada tahun 2024. Saat tahun 2025 dimulai, situasinya tetap parah. Video daring menunjukkan sejumlah besar orang menganggur di Guangzhou.
Dengan sedikit lowongan pekerjaan di pasar dan kesulitan bagi pencari kerja, banyak perusahaan mempekerjakan pekerja yang mudah beradaptasi dengan upah rendah dengan tawaran pekerjaan untuk lulusan baru mulai dari 3.000 yuan per bulan. Beberapa pencari kerja telah menghabiskan lebih dari seminggu di Guangzhou tanpa menemukan pekerjaan, dan kecemasan menyebar di kalangan populasi pencari kerja. Perusahaan-perusahaan yang pernah menopang ekonomi Guangzhou, seperti Cedar Holdings, Evergrande Group, dan Guangzhou Automobile Group, menghadapi kesulitan, menyebabkan banyak usaha kecil dan menengah dalam rantai pasokan tutup, yang mengarah pada pemutusan hubungan kerja yang signifikan. Pengangguran tidak hanya berdampak pada situasi ekonomi individu dan keluarga, tetapi banyak juga yang menghadapi tekanan dari cicilan rumah dan cicilan mobil, menyebabkan penurunan tajam dalam standar hidup. Secara psikologis, kemunduran berulang dalam proses pencarian kerja menyebabkan peningkatan kecemasan dan berkurangnya kepercayaan diri, yang semakin memperburuk hubungan keluarga. Di balik gelombang pengangguran adalah kemunduran industri, terutama menyusutnya sektor manufaktur. Salah satu istilah yang paling sering dibahas dalam ekonomi China saat ini adalah involusi, yang sebenarnya merupakan hasil dari kelebihan kapasitas, meskipun Partai Komunis China, PKC, tidak mengakuinya. Anda mengatakan ada kelebihan kapasitas, tapi kita jelas kekurangan pesanan di sini. Di Dongguan pada dasarnya semua produksi berbasis pesanan. Pelanggan memesan dan kemudian kita mengatur produksi dan pengiriman. Benar, jadi dalam situasi ini, bagaimana Anda bisa mengatakan ada kelebihan kapasitas? Kita jelas kekurangan pesanan. 2 orang bekerja, tapi tidak ada pesanan. Hanya kami berdua, dan semua mesin ini menganggur. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Itulah situasinya. Memang tidak ada pesanan. Seorang blogger berkomentar bahwa zona industri di Dongguan sekarang sepi setiap tahun. Pabrik-pabrik yang telah pindah meninggalkan gedung-gedung kosong. Bahkan ketika pekerjaan ditemukan, gajinya sangat rendah. Izinkan saya mengatakannya lagi, 9 yuan per jam. Guangdong benar-benar punya upah rendah. Saya baru saja bergabung dengan sebuah pabrik dan saya bekerja selama 1 jam tanpa bayaran. Anda bergabung dengan sebuah pabrik dan Anda harus berurusan dengan sikap buruk ketua tim. Begitu saya tiba di sana, mereka menyuruh saya untuk cepat-cepat dan menetapkan kuota berapa banyak yang harus kami produksi dalam 1 jam. Mengapa mereka tidak mengatakan berapa yang akan kami dapatkan untuk jam itu? Masih 15 PERHOUR. Apa gunanya bekerja? Jika Anda belum pernah ke Guangdong, jangan datang. Datang ke Guangdong berarti berurusan dengan frustrasi, upah rendah, dan tidak ada yang merekrut. Jutaan orang menganggur, dan tidak ada tempat tinggal. Bahkan, Jiangsu, provinsi besar untuk perdagangan luar negeri, juga mengalami situasi ini. Banyak orang tidak dapat menemukan pekerjaan dan kembali ke rumah menjadi sulit karena mereka kesulitan menghadapi keluarga mereka. Tahun ini, saya mungkin harus berhenti dari kehidupan kerja saya dalam keputusan besar. Saya tidak tahan lagi. Saya ingin pulang. Bekerja jauh dari rumah bukanlah sesuatu yang Anda lakukan hanya selama 3 atau 5 hari. Dan saat ini, saya tidak punya pekerjaan. Saya hanya bekerja 6 hari di bulan Juni, dan sekarang tidak ada sama sekali. Juni hampir berakhir, dan saya masih tidak punya pekerjaan. Saya hanya berbaring di kamar sewaan saya setiap hari. Sewa perlahan-lahan mulai jatuh tempo, dan pada tanggal 30, saya harus membayarnya lagi. Saya bahkan mungkin tidak punya pekerjaan bulan depan. Saya pikir setelah saya punya pekerjaan di bulan Juni, saya bisa bersantai dan fokus bekerja, membayar sewa, dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekarang, saat bulan ini berakhir, situasinya masih sama. Saya hanya berbaring setiap hari makan 1 kali sehari. Keluarga saya benar-benar mengira saya sibuk dengan pekerjaan, tapi saya terlalu takut untuk menelepon rumah. Seorang vlogger menyatakan bahwa selama 3 bulan ke depan, jumlah kebangkrutan perusahaan dan individu penganggur kemungkinan akan meningkat secara signifikan. Saya adalah orang parubaya yang menganggur dan saya sudah mencari pekerjaan selama seminggu tanpa kemajuan. Di platform pekerjaan, entah pesannya belum dibaca atau sudah dibaca tanpa tanggapan.
Tahun ini, ada lebih dari 12 juta lulusan baru dengan hampir 250.000 di Shanghai saja. Di satu sisi, berbagai bisnis besar dan kecil terus-menerus mem-PHK karyawan, dan jumlah pengangguran terus meningkat. Di sisi lain, jumlah lulusan baru terus meningkat setiap tahun. Apa yang akan kita lakukan dengan pasar kerja ini? Seorang vlogger merekam adegan di mana alun-alun dipenuhi pedagang kaki lima, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran sudah sangat banyak. 也说明了一个问题，很多人都找不到工作。 Ini menunjukkan satu hal, banyak orang tidak dapat menemukan pekerjaan dan banyak yang kehilangan pendapatan dasar mereka. Mereka tidak punya pilihan selain membuka lapak jalanan. Tapi saya tidak tahu berapa banyak yang bisa mereka hasilkan dalam sehari. Beberapa orang mengatakan rasanya seperti kembali 10 tahun atau lebih. Saat itu, membuka lapak berarti orang-orang cerdas bisa menghasilkan uang hanya dengan berbisnis. Sekarang, membuka lapak adalah satu-satunya cara yang tersisa untuk mencari nafkah. Tidak ada saluran lain untuk mendapatkan uang dan mereka harus mengandalkan itu untuk menghidupi keluarga mereka. Kesulitan pengangguran adalah sesuatu yang hanya mereka yang benar-benar memahami. 其实我到今天我才知道就业真的非常的困难。 Hari ini saya akhirnya menyadari betapa sulitnya mencari pekerjaan. Hari ini perusahaan tempat saya bekerja selama 2 tahun memecat saya dan saya benar-benar cemas karenanya. Saya tidak bisa tidur selama seminggu penuh. Setiap hari saya tetap terjaga sampai jam 2 atau 3 pagi. Dan hanya ketika saya benar-benar kelelahan, barulah saya bisa tidur. Tanpa pekerjaan, hidup memang sangat sulit. 我已经没有钱用了。 Semuanya, uang saya sudah habis. Yang tersisa sekarang adalah semua yang saya punya. 10 yuan dan 14 koin. Itu semua milik saya saat ini. Kecanduan rokok saya sangat parah. Saya menghabiskan rokok terakhir saya 2 atau 3 jam yang lalu. Jika saya menggunakan uang ini untuk membeli rokok, saya mungkin tidak punya makanan. Jadi, saya tidak bisa membeli rokok lagi. Seorang vlogger yang memiliki toko berbagi bahwa mereka bertemu dengan seseorang yang tidak punya uang dan bertindak tidak jujur. 现在还真的有50块钱都拿不出来的人吗？ Benarkah ada orang yang bahkan tidak bisa mengeluarkan 50 yuan sekarang? Seorang pria besar masuk, mengambil 2 potong paha ayam begitu dia masuk, dan bahkan membuka sebotol bir. Setelah makan, dia menatap saya dan berkata, "Bos, bisakah Anda membiarkan saya membayar lain kali? Saya belum bekerja selama 2 bulan." Saya hanya menatapnya tidak percaya dan berkata, "Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membayar lain kali?" Dia menjawab, "Saya tidak punya uang sekarang." Seorang vlogger yang mengelola toko berbagi insiden yang melibatkan pelanggan yang memesan makanan mahal tanpa memiliki uang untuk membayar. Vlogger tersebut menyatakan frustrasi, mengatakan bahwa jika seseorang tidak mampu membeli makanan seperti itu, bahkan meminta mie instan pun akan dapat diterima. Dia mencatat bahwa sedikit yang bisa dia lakukan karena memanggil polisi tidak akan membantu dalam kasus seperti itu dan dia harus menerima kerugian. Meskipun kesulitan yang dihadapi oleh publik China semakin meningkat, kepemimpinan Partai Komunis China terus menghabiskan sejumlah besar uang untuk proyek-proyek di luar negeri. Pada tanggal 17 Juni selama KTT China Asia Tengah yang diadakan di Astana, Kazakhstan, Sekretaris Jenderal PKC Xi Jinping mengumumkan bahwa China akan memberikan bantuan hibah sebesar 1,5 miliar yuan kepada negara-negara Asia Tengah tahun ini. Dana tersebut ditujukan untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Meskipun jumlah ini jauh lebih rendah dari 26 miliar yuan yang diumumkan 2 tahun lalu, paket bantuan baru ini tetap memicu kritik publik daring. Di media sosial China, beberapa pengguna memposting meme dan melabeli Xi sebagai pemboros terbesar dalam sejarah. Di platform luar negeri yang mengharuskan pengguna di China untuk melewati pembatasan internet, banyak yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Beberapa komentar termasuk, ekonomi domestik sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Ini sulit dilihat. Mengirim uang lagi, mengapa tidak memberikannya kepada rakyat China dan sekali lagi pamer dengan uang hasil kerja keras rakyat? Realitas bagi banyak orang di China tetap sulit. Bahkan mereka yang memiliki pekerjaan pun berjuang. Sebuah video terbaru yang diunggah oleh seorang vlogger menunjukkan tantangan sehari-hari yang dihadapi oleh pekerja pengantar makanan. Vlogger tersebut berkomentar, "Kadang-kadang
Kadang-kadang saya merasa ingin menyerah karena kelelahan, tetapi kemudian saya menyadari tidak ada pilihan. Hidup tidak memberi Anda kesempatan untuk berhenti. Anda hanya perlu mengertakkan gigi dan terus maju. Biro Statistik Nasional China merilis angka pengangguran berdasarkan kelompok usia untuk bulan Mei. Tingkat pengangguran untuk penduduk kota berusia 16 hingga 24 tahun, tidak termasuk pelajar, adalah 14,9%. Untuk mereka yang berusia 25 hingga 29 tahun, itu adalah 7%. Tingkat pengangguran untuk orang berusia 30 hingga 59 tahun adalah 3%. Pada tanggal 16 Juni, seorang juru bicara dari Biro Statistik Nasional mengklaim bahwa situasi ketenagakerjaan China stabil dan bahwa lapangan kerja pemuda telah meningkat selama 3 bulan berturut-turut. Pernyataan ini disambut dengan kritik luas. Di bagian komentar, lebih dari 40.000 pengguna tidak percaya. Banyak yang menulis, banyak pekerja bahkan tidak dihitung. Rumah tangga pedesaan dikecualikan dan itu adalah tingkat berdasarkan survei, bukan statistik aktual. Seseorang bahkan berkomentar, jangan percaya satu tanda baca pun. 官方说5%的失业率，但你知道有多少人灵活就业吗？ Tingkat pengangguran resmi dikatakan 5%. Tapi tahukah Anda berapa banyak orang yang bekerja secara fleksibel? Pengemudi pengiriman, pengemudi DD, pedagang kaki lima, apakah itu termasuk pengangguran? Karyawan perusahaan bekerja 48,5 jam seminggu. Dan para kapitalis tertawa sambil menuju bank. Anak muda bekerja 996 jam 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu. Tapi apakah itu menghasilkan upah yang lebih tinggi atau harga rumah yang lebih rendah? Para ahli mengatakan lapangan kerja stabil. Tapi mengapa platform rekrutmen dibanjiri postingan pekerjaan dan orang-orang masih tidak bisa menemukan pekerjaan? Di bagian komentar, apakah Anda berani mengatakan yang sebenarnya? Apakah ada banyak orang yang bekerja di sekitar Anda? Banyak netizen percaya bahwa tingkat pengangguran aktual jauh lebih tinggi dari angka resmi. Beberapa memperkirakan bahwa tingkat pengangguran bisa mencapai 40%, sementara yang lain menyarankan bahkan bisa mencapai 50%. Ekonom AS David Hang telah menunjukkan bahwa populasi pedesaan China sangat besar, tetapi pemerintah hanya menghitung penduduk kota yang terdaftar. Mereka yang tidak terdaftar tidak dianggap menganggur. Selain itu, penduduk pedesaan diklasifikasikan sebagai bagian dari angkatan kerja pedesaan dan tidak termasuk dalam statistik. Kriteria PKC untuk menghitung pengangguran juga ketat. Jika seseorang bekerja bahkan beberapa hari dalam sebulan, mereka dianggap bekerja, yang menyimpang secara signifikan dari standar internasional. Pada tahun 2023, Zhang Dandan, seorang profesor media ekonomi di Universitas Peking, menerbitkan penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pemuda aktual di China bisa mencapai 46,5%, jauh melebihi angka 21,3% yang dilaporkan secara resmi tahun itu. Tahun ini, 12,2 juta lulusan universitas telah memasuki angkatan kerja di China, mencatat rekor tertinggi dan berkontribusi pada tekanan besar pada pencari kerja. Seorang guru dari universitas di Shanghai baru-baru ini memposting daring mengatakan, "Dekan memberitahu kami bahwa tingkat pekerjaan untuk lulusan sekolah bahasa asing kami tahun ini hanya 7,7%. Dari lebih dari 100 lulusan, hanya 9 yang mendapatkan pekerjaan."